Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadia Ingrid Safani dengan nomor presensi 23 dari Prodi 3AHA dengan NIRAM 0305240330. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah analisis kelayakan usaha dengan materi kriteria investasi. Di part 3 ini, saya akan membahas kriteria investasi dengan skenario 1 yaitu kondisi normal. Langsung saja, untuk head table, kita mempunyai keterangan-keterangan seperti berikut yang berisikan nomor, rincian, satuan, lalu usia bisnis dari tahun ke-0 hingga ke-5, dan total selama 5 tahun. Di poin pertama, kita mempunyai pemasukan, di mana pemasukan ini mempunyai 2 poin, yaitu hasil penjualan dengan nilai sisa. Nah, hasil penjualan ini kita dapatkan dari mengalikan jumlah produk dan harga produk. Untuk jumlah produk sendiri didapatkan dengan menghubungkan dengan sheet sebelumnya, yaitu kita klik sama dengan, lalu kita klik standar asumsi produksi, dan kita klik dari total per tahun dari jumlah produk yang sudah dihasilkan. Nah, dari total per tahun ini dihasilkan dari sama dengan sum, lalu kita klik jumlah produk dari B1M1, lalu kita tarik hingga B12M4, sehingga didapatkan jumlah produk per tahunnya yaitu 1620. Lalu kita klik enter. Berlaku juga untuk harga produknya, ini kita langsung hubungkan saja dengan sheet dengan standar asumsi produksi dengan cara sama dengan, lalu kita klik sheetnya, kita klik harganya, lalu klik enter. Lalu untuk di usia 2 tahun bisnisnya kita blok sama dengan kita blok juga di tahun pertama, lalu kita enter. Nah, langsung kita tarik hingga tahun ke-5 supaya langsung terisi dengan otomatis. Lalu kita mencari hasil penjualan yaitu dengan mengalihkan jumlah produk dengan harga produk, yaitu kita langsung dikalikan saja, lalu klik enter, dan kita tarik sampai tahun ke-5. Seperti itu. Dan nilai sisa ini kita dapatkan dari sheet investasi dan penyusutan yang telah dikerjakan pada part 1, yaitu total nilai sisa ini langsung kita klik. Nah, udah paling. Nah, selanjutnya kita mencari total dari pemasukan di setiap tahunnya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita blok dari hasil penjualan sampai ke nilai sisa atau dari F6 sampai ke F10. Lalu kita klik enter, lalu di pemasukan tahun pertama ini langsung kita tarik ke tahun ke-5. Lalu selanjutnya kita mencari poin B yaitu pengeluaran, di mana pengeluaran ini mempunyai 3 poin, yaitu investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Pertama, kita akan mencari poin pertama dari pengeluaran yaitu investasi. Nah, biaya invest ini kita dapatkan dari sheet investasi dan penyusutan sama dengan nilai sisa, yaitu kita langsung saja klik sama dengan, lalu kita hubungkan dengan sheet sebelumnya. Lalu kita klik total investasi selama dari per tahunnya. Lalu kita klik enter. Nah, dari sini kita bisa saja langsung menarik hingga tahun ke-5. Nah, ini juga kita mencari total biaya investasi selama 5 tahun. Lalu kita mendapatkan total selama 5 tahunnya dengan cara sum,
Lalu kita klik dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 dan menghasilkan biaya sebesar 9.385.000. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya variabel. Uh, Biaya variabel ini dihitung dari tahun pertama karena di tahun ke-0 diasumsikan bahwasannya belum terdapat berjalannya proses produksi. Lalu di biaya variabel ini kita terdapat material di langsung saja di tahun pertama itu juga langsung dihubungkan dengan sheet standar asumsi produksi. Langsung saja ini kita blok lalu klik sama dengan lalu kita klik di sini sesuai langsung dengan total per tahunnya dari materialnya. Lalu kita klik enter. Lalu untuk di tahun kedua kita samakan dengan di tahun pertama. Lalu klik enter. Langsung di hingga tahun ke-5. Lalu kita mencari total selama 5 tahun dari rincian per materialnya dengan menggunakan rumus sum menghitung dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Seperti ini langsung kita tarik ke bawah. Lalu kita mencari total biaya variabel per tahunnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita klik biaya per tahun dari air sampai ke label. Lalu kita klik enter sehingga mendapatkan total biaya variabel tahun pertama sebesar Rp4.973.400.000. Lalu selanjutnya kita seret hingga tahun ke-5 dan kita juga mencari total dari biaya variabel selama 5 tahun dengan menjumlahkan biaya variabel dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya tetap. Biaya tetap ini juga dihubungkan dengan sheet standar asumsi produksi. Langsung saja kita blok, lalu kita klik sama dengan, lalu kita menuju sheet asumsi produksi dan langsung memilih total per tahun dari biaya tetap. Lalu kita klik enter. Untuk di tahun kedua kita samakan dengan tahun pertama. Lalu kita klik enter dan langsung seret menuju tahun ke-5. Seperti ini. Lalu kita juga mencari total dari biaya tetap per tahunnya dengan menggunakan rumus sum. Lalu kita memilih biaya per tahun dari transport hingga gaji karyawan. Lalu kita klik enter, lalu langsung kita seret hingga tahun ke-5. Dan untuk mencari total selama 5 tahunnya ini, kita juga menggunakan rumus sum lalu menjumlahkan total biaya tetap dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Selanjutnya, di poin C yaitu poin keuntungan, di mana keuntungan ini mempunyai banyak poin juga. Langsung saja kita masuk ke kriteria investasi yang pertama, yaitu diskon faktor dengan asumsi diskon rate 3%. Di sini saya menggunakan 3% berdasarkan asumsi inflasi per tahunnya. Selanjutnya kita mencari diskon faktor dari setiap tahunnya. Untuk tahun ke-0
diskon faktornya itu memiliki rumus sama dengan 1, lalu dibagi dengan 1 ditambah dengan diskon faktornya, lalu kita kunci supaya tidak bergeser sehingga bisa kita tarik, lalu tutup kurung, kita pangkatkan dengan tahunnya, yaitu sehingga dapatkan 1, lalu kita geser hingga tahun ke-5. Ini kita sesuaikan dulu sehingga 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita mencari PV penerimaan. PV penerimaan ini didapatkan dari DF dikalikan dengan pemasukan. Seperti ini, lalu kita klik sama dengan. Lalu kita langsung geser saja hingga tahun ke-5. Lalu ada PV biaya. PV biaya ini didapatkan dari DF dikalikan dengan pengeluaran. Klik enter, lalu kita langsung seret ke samping hingga secara otomatis. Dan selanjutnya ada PV keuntungan, di mana PV keuntungan ini didapat dari DF dikalikan dengan keuntungan. Seperti ini, kita klik enter lalu geser sampai tahun ke-5. Selanjutnya ada net present value. Jadi net present value ini didapatkan dari menjumlahkan PV keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Seperti ini, langsung kita blok sampai tahun ke-5, lalu kita klik ini, lalu kita selanjutnya ada gross BC yang didapatkan dari membagi total jumlah penerimaan dibagikan dengan total jumlah biaya, sehingga kita dapat menghitungnya dengan menggunakan sum, lalu kita pilih biaya penerimaan, lalu kita blok hingga tahun ke-5, lalu kita bagikan dengan sum di total jumlah biayanya dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Lalu kita klik enter sehingga didapatkan 1,56, yang berarti dari Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak Rp1,56. Lalu untuk net BC sendiri didapatkan dengan menghitung minus total PV keuntungan dari tahun pertama hingga tahun ke-5 dibagi dengan PV keuntungan tahun ke-0 dengan rumus sama dengan min sum, lalu kita klik PV keuntungan dari tahun pertama hingga di blok hingga tahun ke-5, lalu dibagi dengan PV keuntungan tahun ke-0, lalu kita klik enter sehingga mendapatkan 3,32, yang berarti Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak Rp3,32. Lalu selanjutnya ada IRR. IRR ini didapatkan dari rumus IRR, lalu dalam kurung yang berisikan keuntungan dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Lalu didapatkan IRR sebesar 70%, yang berarti pengembalian investasi sebanyak 70%
selama 5 tahun. Lalu selanjutnya ada menghitung BEP unit di tahun pertama hingga tahun kelima. Jadi BEP unit ini dihasilkan dari biaya tetap dibagi dengan harga produksi dikurangi biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. Yaitu kita bisa menghitung dengan sama dengan, lalu kita klik biaya tetap per tahunnya, lalu kita bagi dengan harga produk seperti ini, dikurangi dalam kurung biaya variabelnya, lalu dibagi dengan jumlah produk. Kita tutup kurung, lalu kita klik enter, hingga didapatkan BP unit sebanyak 381 unit, lalu kita geser hingga tahun kelima. Lalu selanjutnya kita mencari BEP penerimaan dengan rumus sama dengan, lalu biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan. Lalu kita tutup kurung dan klik enter sehingga didapatkan BEP penerimaan sebesar 5.700 sekian. Lalu kita blok hingga tahun kelima supaya terisi secara otomatis. Lalu selanjutnya kita sebelum masuk penghitungan payback period, kita masuk dulu ke kumulatif PV per tahun, di mana di tahun ke-0 ini kita isi dengan PV keuntungan dari tahun ke-0. Langsung kita klik sama dengan, lalu kita pilih PV keuntungan tahun ke-0, kita klik enter. Dan untuk yang tahun pertama, kita menjumlahkan dari PV keuntungan tahun ke-0 dengan tahun pertama. Lalu kita klik enter dan kita geser saja langsung hingga tahun kelima. Untuk penghitungan payback period, kita bisa dapatkan dengan rumus 1 sesuai dengan masing-masing kondisi. Lalu kita masukkan biaya investasi, lalu kita kurangi dengan kumulatif nilai sebelum tercapainya investasi, sehingga saya memilih tahun ke-1 dibagi dengan biaya setelah melampaui, sehingga saya memilih tahun kedua dikurangi dengan kumulatif saat belum melampaui, sehingga saya memilih tahun pertama lagi. Lalu tutup kurung, kita klik enter seperti ini. Baik, demikian penjelasan untuk kriteria investasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.